Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang ganteng dan cantik-cantik. Ya, pagi ini adalah pertemuan ke-8 home learning ya. Hari ini kita akan belajar mengenai proklamasi kemerdekaan. Apa sih itu proklamasi kemerdekaan? Ya, Bu Blen akan jelaskan ya. Proklamasi kemerdekaan. Bagi bangsa Indonesia, proklamasi merupakan sumber hukum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI. Proklamasi adalah alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Ada yang masih bingung, kenapa disebut alat ya Bu? Nah, proklamasi itu arti katanya adalah sebuah pengumuman atau penyampaian informasi. Nah, itu namanya adalah proklamasi karena disampaikan atau pengumumannya itu disampaikan di banyak orang atau disaksikan oleh seluruh orang yang dapat menyaksikan proklamasi itu. Proklamasi mempunyai arti penting bagi Indonesia, yaitu yang pertama, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, syaratnya untuk berdiri sebuah negara itu adalah yang pertama, memiliki wilayah. Jelas kita sudah memiliki wilayah Indonesia. Kemudian memiliki struktur pemerintahan, kita mempunyai presiden, mempunyai DPR, mempunyai menteri, lalu ada gubernur dan ada apalagi camat dan segala macam sampai RT RW. Itu namanya struktur pemerintahan. Kemudian diakui oleh negara lain. Indonesia sudah diakui oleh negara lain, yaitu termasuk namanya adalah sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian memiliki kelengkapan lain seperti undang-undang atau peraturan hukum. Indonesia juga mempunyai undang-undang dasar. Lalu ada Pancasila yang dia sebagai pokok acuan negara Indonesia. Kemudian ada juga peraturan hukumnya. Ya, jadi kalau kamu mencuri, kamu pasti akan dihukum sesuai prosedur yang berlaku. Itu ada hukumnya. Indonesia sudah mempunyai semuanya. Kemudian yang kedua, arti penting bagi bangsa Indonesia yaitu titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Nah, jadi selama ini rakyat kita itu sudah diserang oleh penjajah ya, waktu zaman sebelum kemerdekaan. Nah, itu proklamasi ini adalah menjadi titik tolaknya nih. Jadi terbebas dari penjajahan. Kemudian yang ketiga, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Ya, mereka sudah berjuang, nenek moyang kita sudah berjuang semuanya untuk agar Indonesia ini bagaimana supaya merdeka, mengibarkan bendera merah putih di langit Indonesia, gitu ya. Oke, selanjutnya, kapan proklamasi dilaksanakan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah hibah dari sebuah Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Dan sampai sekarang masih diperingati proklamasi kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus di setiap tahunnya. Peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu banyak hal yang dapat dilakukan. Bagaimana sih caranya agar rakyat Indonesia itu dapat memperingatinya? Ada yang membuat, misalkan ada yang membuat seperti gapura dihias-hias bendera merah putih, kemudian ada membuat untuk bendera-bendera di sekitar rumah, lalu ada lampu warna-warni, dan yang wajib adalah setiap rumah ketika 17 Agustus wajib mengibarkan bendera merah putih. Nah, kalau anak-anak apa ini yang dilakukan? Biasanya anak-anak bisa membuat poster kemerdekaan atau bisa membuat pin, bisa membuat gambar-gambar.
tentang kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, karena anak-anak sudah harus dan wajib melakukan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka kali ini kita akan belajar membuat pin proklamasi dengan Adobe Photoshop. Caranya adalah yang pertama, ini Bu Bulan jelaskan dulu ya secara lisan. Yang pertama, kamu jalankan aplikasi Photoshop, kemudian kamu buat file baru, klik file, new print proklamasi. Itu ada ukurannya, untuk lebarnya 600, tinggi 600, resolusinya 300, dan itu mau transparan ya untuk backgroundnya. Klik menu layer, lalu new layer, beri nama lingkaran luar. Kemudian buat lingkaran luar dengan elliptical marquee tool, berilah warna putih dengan cara klik edit fill color white. Nah, waktu membuat lingkaran luar menggunakan elliptical marquee tool ini, ada tuh yang dia bukan elliptical Bu, marquee toolnya saya, tapi bentuknya rectangle. Nah, caranya kamu pencet tombol di keyboard shift dengan huruf M secara bersamaan. Nah, nanti dia akan berubah menjadi elliptical. Begitu pula sebaliknya, kalau kamu mau membuat rectangle, nah tinggal kamu klik shift plus M pada keyboard, nanti dia akan muncul rectangle. Begitu ya. Lalu duplikasi layar lingkaran luar. Setelah diduplikasi layar lingkaran luar, dengan caranya klik layar, duplikat layar. Pada layar lingkaran luar copy, seleksi datang lingkaran dengan rectangular marquee tool. Jadi diseleksi tengahnya ya, tengah lingkarannya itu menggunakan rectangular marquee tool. Kemudian berilah warna merah dengan cara klik edit fill color red. Nah, kalau sudah selesai semuanya, kita pilih layer lagi. Jadi setiap apa yang kita mau tambahkan dalam gambar itu harus new layer ya. Kenapa? Karena lebih memudahkan kalian ketika terjadi kesalahan untuk membuat gambarnya. Kamu salah nih memasukkan bentuk, atau kamu salah memasukkan teks. Nah, tinggal dihapus layer yang kamu pilih itu. Jadi tidak perlu menghapus dari awal, dari mulai layer background sampai akhir, pas kamu salah kamu hapus semua, tidak perlu. Jadi Adobe Photoshop itu keunggulannya di situ. Jadi ya, setiap membuat gambar atau bentuk baru harus kamu klik new layer. Oke. Kemudian setelah new layer, beri nama lingkaran dalam. Nah, di sini buat lingkaran pakai shape ellipse. Lalu klik lingkaran dalam, pilih blending option, pilih stroke, beri warna hitam, ukuran 1 garis tepi pada lingkaran dalam. Blending option ini fungsinya dia ada berbagai pilihan untuk memberi garis pinggirnya, atau memberi shadow, bayangan, atau memberi gradient warnanya, dan lain-lain. Kemudian klik menu layer, new layer, beri nama bendera. Oke. Nah, pada saat bendera ini, tugas anak-anak adalah mencari dulu gambar bendera di internet itu dengan format .png. Jadi PNG, kamu searchnya nanti di internet, di Google ya, gambar bendera Indonesia spasi PNG, seperti itu. Kamu simpan dulu. Kenapa harus PNG? Kalau PNG itu tidak ada backgroundnya atau transparan. Tapi kalau kamu pilih JPG atau JPEG, JPEG, nah itu nanti akan ada background belakangnya ya. Kita menggunakannya yang transparan. Kemudian klik menu layer, new layer, beri nama peta. Nah, di sini bukan peta sih, lebih tepatnya pita ya ini. Nah, kamu juga pilih gambar pita dulu. Pitanya kamu cari di internet, gambarnya sama seperti tadi, menggunakan format .png. Lalu klik layer, new layer, berilah nama teks 74. Stylenya rosewood, beri warna sesuai selera, warnanya bebas, ukurannya juga kamu bisa menyesuaikan
sebagus dan sekreativitas mungkin letakkan pada lingkaran dalam. Kemudian klik layer, new layer lagi, berilah nama teks HUTRI. Kemudian buat layer lagi, beri nama teks Indonesia. Nah, di sini teks Indonesia ini akan diletakkan pada lingkaran luar. Nah, diatur pakai namanya wrap text. Pilih style arc, lalu lakukan pengaturan agar terlihat sesuai dengan lingkaran tempatnya, disesuaikan. Klik layer, new layer, beri nama keterangan. Kalau sudah selesai semua, kamu tuliskan nama, kelas, dan nomor absen pada atasnya, gambar. Jika sudah selesai, simpan dengan nama HL nama underscore kelas underscore nomor absen, lalu pilih formatnya TIFF. TIFF ini hampir sama seperti JPG atau PNG, tapi kita kali ini coba pakai TIFF ya. Kalau sudah, upload hasil kerjanya di Padlet. Kalau ada yang kesusahan upload di Padlet, kamu bisa upload di emailnya Bu Bulan. Oke. Nah, untuk lebih jelas dan lengkapnya lagi, bisa dilihat tutorialnya pada link YouTube yang sudah Bu Bulan sediakan di deskripsi box yang ada di Padlet. Nanti kamu bisa cek di situ langkah-langkahnya bagaimana. Gitu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan dan selalu sehat ya.